Shalom, salam sejahtera. Kiranya berkat dan kasih Tuhan selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kita bertemu kembali dalam sesi ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-12 yang berjudul Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, kita akan membahas bagaimana Kitab Ulangan ada dalam Perjanjian Baru. Ayat hafalan kita dalam Matius 4 ayat 4 ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Perjanjian Baru dipenuhi dengan Perjanjian Lama. Artinya penulis yang diinspirasikan dari Perjanjian Baru mengutip penulis yang diinspirasikan dari Perjanjian Lama sebagai sebuah sumber yang memiliki otoritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat Yesus sendiri berkata, ada tertulis dalam Matius 4 ayat 4. Hal ini berarti ada tertulis di dalam Perjanjian Lama. Dan Yesus berkata bahwa haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus pasal 14 ayat 49. Saudara ini diberkati oleh Tuhan. Kitab suci yang dimaksud di sini adalah Perjanjian Lama. Dan ketika Yesus bertemu dengan dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus, gantinya dia melakukan sebuah mujizat untuk menunjukkan siapakah dia. Tetapi Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis di dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lukas pasal 14 ayat 27. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita bisa lihat di sini penulis Perjanjian Baru secara tetap menggunakan Perjanjian Lama untuk menopang bahkan membenarkan klaim mereka. Di dalam pelajaran kita ini, Yesus sendiri mengutip dari firman Tuhan. Ada tertulis, kita sudah dengarkan dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di sini Yesus tidak berargumen dengan setan. Tidak juga dia berdebat dengan setan. Dia mengutip secara sederhana kitab suci, karena kitab suci sebagai firman Allah. Kitab suci itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dalam Ibrani pasal yang ke-14. Dan di dalam setiap kasus kita lihat firman yang dikutip oleh Yesus ini berasal dari kitab Ulangan. Dan yang menariknya bahwa Yesus di padang gurun memilih untuk mengutip ayat-ayat yang diberikan kepada bangsa Israel di padang gurun juga. Kemudian kita lihat murid yang lain, Paulus. Sebagaimana Paulus juga berbicara tentang fakta bahwa ketika hal itu datang kepada keselamatan dan penghukuman, maka tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang kafir. Itu semua merujuk kembali kepada kitab Ulangan, kepada ide bahwa Allah tidak mengangkat muka. Dan jika Allah dari segala ilah dan Tuhan dari segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan mengagumkan, tidak melakukan hal itu, maka tentu saja kita tidak boleh melakukan hal itu juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak memandang muka, maka kita juga tidak boleh memandang muka. Paulus dalam poin ini mengatakan bahwa kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan hukum Taurat, tapi oleh karena kematian Kristus untuk kepentingan kita, dan oleh iman. Dan penekanannya di sini adalah pada apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Dia disalib. Dan ini merujuk kepada kitab Ulangan. Kali ini dari Ulangan pasal yang ke-21 dan pasal yang ke-23. Jadi saudara dikasihi Tuhan, betapa menariknya Paulus menasehati orang Yahudi yang percaya supaya tetap setia kepada Allah. Paulus mengutip dari kitab Ulangan. Kalau kita lihat pada pendahuluan nasihat daripada Paulus kepada orang percaya Yahudi supaya mereka tetap setia kepada Allah,
Paulus mengutip dari kitab Ulangan pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Dan dalam hubungannya dengan sebuah fakta bahwa seseorang dianggap layak untuk mati, akan menghadapi kematian itu hanya setelah paling tidak ada 2 orang yang bersaksi melawan orang tersebut. Jadi setelah dikasihi Tuhan, Paulus menunjukkan bagaimana kitab Ulangan juga Allah itu penuh dengan kasih karunia. Jadi setelah dikasihi Tuhan, seseorang yang bisa belajar tentang bagaimana dia menginterpretasikan Alkitab dengan melihat bagaimana penulis-penulis yang diinspirasikan dari perjanjian baru itu, dia menggunakan juga perjanjian lama. Jadi selain dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita, semua tulisan dalam Alkitab adalah inspirasi yang diinspirasikan Allah. Mari kita tetap setia menuruti firman Tuhan yang tertulis dalam kitab perjanjian baru. Banyak mengambil tulisan dari kitab perjanjian lama, khususnya dalam kitab Ulangan. Kiranya kita juga boleh mempercayai, meyakini bahwa firman Tuhan ini tetap teguh, tetap bertahan, tetap menuntun kita kepada keselamatan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh luar biasa. Para penulis dalam perjanjian baru juga mempercayai dan mengutip dari kitab perjanjian lama. Firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru tetap kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Amin.